Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niawati, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi keteladanan Khulafaur Rasyidin di SDN 2 Wanakaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sudah siap mau belajar? Ibu cek rapian dulu, coba. Berdiri. Bannya dimasukin. Ya. Kalau sudah, itu kembali. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa. Ain. Siap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Gali hadir. Ibnu Adha hadir. Krisna hadir. Khairunisa Bisafira. Irsyad. Nafisha. Farna. Putri Sakina. Ucu. Siti Aisyah. Widya Main. Hadir semua.
bin Affan atau keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Iya, ketiga. Yang pertama Abu, kedua Umar bin, yang ketiga ya Utsman bin Affan. Ya, sekarang kita buat kelompok diskusi. Ya, kelompok 1 pemula, kelompok 2 menengah, dan 3 kelompok 3 mahir. Ya, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran dulu tentang Utsman bin Affan. Biar kalian tahu lengkapnya nih, Utsman bin Affan itu siapa. Kita simak videonya dulu ya. Nanti didiskusikan ya. Akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Namun sebelum lanjut, mari teman channel ini dan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video jika bermanfaat bagi kalian. Adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat dia dinikahkan dengan 2 anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunurain atau sang pemberi 2 cahaya karena dari istri 2 putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah mengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Bahkan dengan Utsman dari keluarga Umayyah, ia cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam, sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekangan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterwakilan orang Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di laut Mediterania telah berhasil melalui Siprus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Istus
menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jalur Persia. Di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, penaklukan sisa kerajaan Sasanid tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana, masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya, perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi, kemenangan Muslimin di perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasanid, Yazdegerd, tak pernah berhasil mengalahkan pasukan Islam selama kekalahan di Qadisiyah dan takluknya wilayah Mesopotamia Irak pada tahun 442 Masehi. Dan selama lebih 10 tahun mereka berusaha terus untuk bertahan. Pada tahun 450 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai, dan pada tahun 451 Khurasan berhasil dikuasai Muslim. Pada tahun ini pun raja terakhir Sasanid tewas saat kabur dalam peperangan melawan pasukan. Membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Said bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan, Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian, di masa Utsman pula dibangunlah gedung khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan menjadi aman dan stabil. Namun, 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akhirnya menunjukkan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 456 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadapi Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, para pasukan menjegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekat ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat sepupu sekaligus pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Namun, tokoh-tokoh utama lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Tetap ikuti video-video kami selanjutnya
sekali. Kasihan tentunya. Sekarang Ibu akan berikan materi tambahan kepada kelompok 1. Mula, ya, itu cerita bergambar. Kelompok 2, nah kelompok 1 dari cerita bergambar, kemudian sebutkan 3 sifat Utsman bin Affan, ya, yang bisa diteladani. Kemudian kelompok menengah, ibu bagikan teks sederhana tentang kisah kedermawanan. Nah, nanti kalian tulis, buat catatan tentang nilai-nilai apa yang dipelajari dari teks ini, ya. Keluarkan bukunya, catat. Itu juga keluarkan bukunya, ya, catat. Nah, kelompok 3-nya ibu bagikan. Kelompok 3-nya ibu bagikan studi kasus tentang tantangan yang dihadapi Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, ya. Kalian berdiskusi dan menyimpulkannya. Nah, kalau sudah diskusi, nanti ibu akan suruh kalian presentasi, ya, dan ibu kasih pertanyaan. Keluarkan bukunya yang kemarin sudah dipelajari materi-materinya, diskusi, ya. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi tentang itu yang suruh tadi, ya. Ayo diskusikan apa yang ibu berikan tadi. Kalau tadi sebutkan contoh dari sikap Utsman bin Affan yang bisa diladani, ya. Kelompok 2, ceritakan singkat tentang nilai-nilai dari teks ini yang ibu kasih. Kelompok 3-nya tentang studi kasus Utsman bin Affan, ya. Ya. Diskusikan sebut contohnya, ya. Coba lihat, ya. 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 Nih. Ya, stop. Lagi ini kurang, ya, masih, ya. Diskusikan lagi. Studi kasusnya apa, ya? Tentang tantangan yang dihadapi Utsman bin Affan. Dipresentasikan. Udah selesai diskusinya? Sekarang ibu ajukan pertanyaan kalau sudah diskusi, ya. Nah, mulai dari kelompok 1 pemula dulu, ya. Ibu tanya, mengapa kita perlu meniru sifat dermawan dari Utsman bin Affan? Berdiri, tolong ulangi, Vidi. Berdiri, salam dulu. Terus bacanya. Karena sifat dermawan adalah akhlak yang baik. Sebagai rasa syukur karena diberi kelebihan rezeki. Sebagian kata tidak terdapat hak orang lain. Ya. Ya, jadi
dermawan itu sebagai rasa syukur kita diberi kelebihan harta, ya. Terus kalau kita dermawan akan disukai banyak orang, ya. Dan juga dermawan itu mendapat pahala. Nah, sekarang kelompok 2 Ibu ingin bertanya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan sifat peduli seperti Utsman bin Affan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolong orang lain yang kesusahan, membagikan atau mensedekahkan sebagian harta kita, menjenguk teman yang sakit. Ya, oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, Ibu ingin bertanya. Kelompok mana ini? Apa pelajaran terbesar dari kepemimpinan Utsman yang bisa diterapkan di zaman sekarang? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedermawanan, membantu teman harta yang kita miliki, sifat yang mendalam, berbahagia membuat kita disenangi banyak teman, jujur kejujuran akan mengandalkan kebaikan. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Jadi sekarang kita sudah diberi pertanyaan tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tesnya, ya. Kelompok 1, Ibu akan berikan pilihan ganda atau isian singkat tentang sifat Utsman bin Affan, ya. Kelompok 2, Ibu bagikan kuis sederhana. Ya, kuis sederhana. Ibu akan membagikan satu paragraf nih. Kalian tulis satu paragraf tentang nilai yang paling dikagumi dari Utsman, ya. Kemudian kelompok 3, nah, bagaimana tulisannya? Refleksi tertulis, ya, bagaimana menghadapi sifat kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Kalian tulis dan kerjakan di rumah, ya.
yang kita